Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rutinan DNSA di Karawang di rumahnya Pak Haji Arif. Baik, sebelumnya saya salam-salam dulu bagi sahabat-sahabat DNSA dimanapun berada, terutama kepada sesepuh DNSA di Padepokan Patrap Surakarta Solo. Selamat malam Pak Pur beserta Mbah Bejo dan kawan-kawan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan selamat malam juga kepada DNSA Gresik, DNSA Jawa Timur, DNSA Jawa Tengah, DNSA Purworejo yang dipimpin oleh Pak Widarto, dan DNSA Cilengsi, sahabat-sahabat DNSA Cilengsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan sahabat DNSA Jakarta Timur, Jabotabek, termasuk di Condet dan Jalan Jengki, juga DNSA Sulawesi, Kalimantan, Malaysia, semua saya ucapkan selamat malam. Alhamdulillah, acara malam ini yaitu diskusi tentang kesadaran jiwa menuju Allah. Nah, nanti materinya adalah kesadaran jiwa menuju Allah. Sebelumnya opening saya dari tadi salam-salam kepada sahabat-sahabat dimanapun berada. Nah, sekarang kita nanti akan mendengar penjelasan sedikitnya dari Pak Haji Arif dalam proses perjalanan jiwanya menuju kembali kepada Allah. Karena beliau ini diproses oleh Allah sangat luar biasa juga. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan beliau menjadi sebuah motivasi bagi sahabat-sahabat dimanapun berada. Oke, kita langsung ini kita perkenalkan dulu, ada Pak siapa, Pak Joni ya? Pak Idar, Pak Joni, saya salah. Nah, ini di belakang ada sahabatnya Pak Idar, siapa Pak? Irman. Pak Irman. Nah, ini alhamdulillah beliau diperjalankan sampai di tempat ini. Nah, ini kita lanjutkan aja untuk mempersingkat waktu. Silakan Pak Haji sedikit berbagi pengalaman tentang perjalanan jiwa ini kembali menuju kepada Allah dalam proses kehidupan sehari-hari. Mari silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Haji. Santai aja. Ayolah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil azim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Yusuf, juga sahabat-sahabat kalian yang ada di sini maupun yang lagi online. Saya nggak biasa sebenarnya kalau online begini. Tapi saya akan menyampaikan mungkin seperjalanan saya aja tentang sadar Allah, kesadaran jiwa menuju sadar Allah. Pertama-tama yang saya alami bahwa kebanyakan dari kita ini selalu berzikir menggunakan zikir lisan, terus kedua menggunakan rasa, terus zikir menggunakan rasa batin dan juga menggunakan pikiran. Namun kebanyakan hanya sebatas zikir saja, tapi tidak menyadari Tuhannya. Makanya saya belajar dari Kang Yusuf pertama kali ke Jakarta, dan di sini di Karawang ini kita buka juga, walaupun ya jemaahnya seadanya. Sahabat-sahabat sekalian, perlunya kita mempelajari jiwa sadar Allah ini sangat penting sekali. Agar apa? Kita bahwa tujuan kita yaitu kembali kepada Allah. Jangan sampai hidup kita ini tidak tahu arahnya kemana gitu artinya.
Kita berzikir, hanya sekedar berzikir aja. Allah itu kan nggak bisa diingat, tapi harus bisa disadari. Bagaimana cara kita untuk menyadari Allah itu tidak bisa diingat. Ingat kepada Allah 24 jam, ingat pada saat berdiri, duduk, berbaring. Kan Allah sendiri nggak bisa diingat, tapi Allah ini hanya bisa disadari. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Maka saya dari pelajaran Pak Pur maupun dari sahabat-sahabat sekalian, dari Kang Yusuf, sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan. Intinya apa sih? Yang Pak Pur bilang kan dalam kehidupan 3T dan ATP. Memang mula-mula sih terasa berat ya. Namun kalau kita sering berlatih, terus kita juga sering melakukan DNSA, lama-lama akan terbiasa dan kita akan tahu diri kita yang sebenarnya. Jadi istilah kata bagaimana mengenal itu laisa kamitslihi syai'un. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengenal diri. Bagaimana kita mengenal diri? Ya itu panjang ya. Panjang prosesnya. Jadi yang penting teman-teman mau belajar sungguh-sungguh dulu ke Allah. Hidup kita ini nggak lama kok, cuma sebentar. Mungkin hidup saya juga nggak lama juga gitu. Jadi tujuan kita itu kembali kepada Allah. Jangan sampai dunia ini bumi ini kita di sini terlena. Kita banyak memikirkan istri, kita banyak memikir anak, kita banyak memikirkan pekerjaan, kita banyak memikirkan target kehidupan dunia. Sementara diri kita nggak dipikirkan. Harusnya kita pikirkan karena semuanya itu titipan semua, bukan itu intinya. Intinya kan kita, diri kita. Agar diri kita ini kembali kepada Allah dengan apa? Dengan ridho Allah. Jadi bukan dengan izin Allah. Jadi Allah ridho bahwa kita kembali ke Allah. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi, kembali ke Allah. Datang dari Allah dan kembali ke Allah. Jangan sampai nanti pada saat kita mau meninggal ini kesulitan meninggal. Karena apa? Memberatkan istri, memberatkan kita anak, memberatkan kita harta, memberatkan kita. Sehingga kita pada meninggal tuh berat keluarnya. Tapi kalau kita belajar sadar Allah bahwa semuanya itu kita sadari bahwa semuanya kehidupan ini kita sadari semuanya dari Allah, maka kita akan bersyukur. Otomatis kita akan bersyukur. Tapi kalau misalkan kita tidak disadari kehidupan dunia ini, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Maka intinya apa? Sadar Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Misalkan kita bekerja nih, saya kerja perintah aja. Saya nggak target gaji, nggak hasil, nggak. Yang penting perintah Allah aja. Nanti urusan Allah. Yang penting kita bahwa bekerja ini karena perintah Allah. Hasil saya serahkan semuanya kepada Allah. Apalagi dalam keadaan COVID begini, semua orang lagi nyungsruk semua. Termasuk saya juga mengalami seperti itu. Wah, kehidupan ini kok tambah begini ya. Tapi kalau kita menyadari Allah, semuanya kembali ke Allah, kita nggak akan pengaruh. Rasa kita akan stabil, pikiran kita akan stabil. Walaupun dari segi keuangan kita mengalami penurunan yang cukup drastis, tapi kita tetap stabil. Karena apa? Semuanya dari Allah. Karena apa yang kita harapkan, saya tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting Allah senang, itu aja. Allah ridho kepada kita, intinya itu. Karena saya menyadari bahwa hidup kita ini hanya sebentar, dan kita menyadari bahwa segala sesuatu baik dan buruknya semuanya datangnya dari Allah. Intinya apa? Latihlah kesadaran jiwa kita untuk menuju kepada Allah. Jangan dunia ini membuat kita membuat kita ini terlena dengan kehidupan dunia, terlena dengan istri, terlena dengan anak, terlena dengan semuanya. Pikirkanlah diri kita sendiri yang utama dulu, untuk bagaimana kita itu selamat di hadapan Allah. Nanti Allah akan perjalankan istri kita selamat, anak kita selamat, semuanya. Yang penting diri kita dulu. Itulah. Maka kepada seluruh sahabat-sahabat yang ada di sini maupun yang ikut mendengarkan, ingat perintah Allah, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatmu, ibadahmu, hidupmu dan matimu hanya untukku, kata Allah. Janganlah kita berjuang segala macam. Oh, saya bekerja untuk istri, saya bekerja untuk anak. Jangan. Semua lakukanlah untuk Allah. Untuk ke sana, maka kita harus belajar bagaimana kesadaran jiwa kita menuju kepada Allah. Latihlah terus, sahabat-sahabat. Jangan sampai semakin lama usia kita semakin pendek, dan kita termasuk orang-orang yang menyesal. Saya takut begitu. Pada saat di alam kubur, percuma kita menyesali. Percuma kita nyesal. Aduh, saya nyesal dulu nggak gini. Oh, percuma. Maka
dari sekarang kita masih hidup, mumpung kita masih hidup, bertobatlah dan kembali kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya kita menerapkan metode dari Papur, yaitu zikir nafas sadar Allah. Ya mudahan dari saya cuma singkat seperti itu aja. Saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Saya nggak bisa ngomong di online, nggak biasa. Ya, nggak apa-apa. Ya gitu. Namanya kita kan belajar. Belajar itu bebas. Yes. Saya mohon juga maaf kepada sahabat-sahabat, bukan menggurui. Cuman ya ini disuruh Pak Yusuf aja nih. Saya suruh begini, ya seadanya aja ya. Sama-sama belajar lah, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Saya di sini juga, di Kerawang juga, tidak harus banyak jemaah, tidak. Satu aja udah cukup, bahkan tidak ada aja nggak apa-apa. Yang penting apa? Saya melakukannya bukan untuk jemaah, tapi saya melakukannya untuk Allah. Masa nggak peduli bahwa 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 0, nggak apa-apa. Yang penting saya melakukan semuanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak siapa? Pak Idar. Pak Idar mau menambahkan? Saya rasa cukup. Jadi memang kadang-kadang ya karena belum terbiasa atau ini kan memang ya ada rasa grogi lah dalam bicara itu, tapi ya sudah, namanya kita sama-sama belajar. Ini sedikit saya menambahkan tentang kesadaran jiwa menuju sadar Allah. Jadi memang kita jangan berhenti di kesadaran jiwa, tapi harus menjadi jiwa yang sadar Allah. Nah, apa fungsinya jiwa yang sadar Allah ini? Sehingga dalam kehidupan kita itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Makanya ada 3 pilar yang diajarkan di Padepokan Patrap. Yang pertama yaitu sadar Allah, yang kedua itu 3T, yang kedua itu 3T, yang ketiga itu amanah tanda perintah. Nah, 3 pilar ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan, insya Allah hidup kita itu akan bahagia dunia akhirat. Nah, kita sedikit membahas tentang jiwa sadar Allah. Bagaimana kita agar bisa jiwa kita itu sadar Allah? Yaitu dengan metode zikir nafas sadar Allah. Nah, kita latih dengan cara mengisi napas kita itu dengan zikir, sehingga timbullah kesadaran dan menjadi jiwa yang menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu ada pelajarannya sudah komplit di videonya, di tulisannya Solo Spirit Islam, itu ada tata caranya sudah ada. Nah, itu tinggal diamalkan dan gratis tanpa dipungut biaya apapun untuk mengamalkan. Nah, terus yang keduanya ini kita harus memahami 3T ini. 3T ini adalah salah satu sikap kita menerima ketentuan Allah, sikap kita bersyukur kepada Allah, sikap kita meyakini kebesaran Allah. Nah, setelah sadar Allah ini, kita harus bisa bersikap menerima segala ketentuan-ketentuan yang Allah berikan dalam hidup kita. Terkadang kita itu tidak mau menerima di saat dikasih ketentuan yang tidak enak, ya kan? Nerimanya itu di saat lagi enaknya aja. Nah, giliran dikasih nggak enak, nggak mau nerima. Nah, dengan sikap tasbih atau menerima ini harus sadar Allah. Kalau nggak sadar Allah ya pasti muyer. Pasti ngomong terima, udah diterima nih. Tetap aja. Sadarnya nggak ada. Itu jadi memang harus dalam kesadaran menerima ketentuan Allah itu dengan jiwanya menyadari Allah, sehingga di situ dimampukan oleh Allah untuk menerima ketentuan-ketentuan Allah yang diberikan saat ini. Nah, kalau sudah menerima, otomatis di situ kita bersyukur, bisa bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya itu bukan karena keadaan, tapi bersyukurnya itu murni kepada Allah tanpa sebab akibat. Sehingga timbullah rasa bahagia di dalam hati kita di saat kita itu selalu bersyukur kepada Allah, tidak ada keraguan, tidak ada kegelisahan. Karena itu sikap kita bersyukur kepada Allah. Nah, kalau sudah kita selalu bersyukur kepada Allah, otomatis di situ kita harus naikkan lagi dengan sikap yakin kita kepada Allah.
dengan kebesaran Allah, dengan maha besarnya Allah itu, ya kita harus yakin. Yakinnya seperti apa ya? Yakin dalam kehidupan kita, dalam kesulitan kita itu akan dimudahkan oleh Allah. Contoh misalkan kita keadaannya sekarang lagi susah memang karena corona, ya kan. Nah itu kita harus sadari, yang memberi susah itu ya bukan coronanya, tapi Allah. Dan yang bisa memberi senang juga ya Allah, yaitu kembalikan lagi keadaan ini kepada Allah. Sehingga di saat kita kembalikan, menerima dan bersyukur, di situ akan dimudahkan dengan kebesaran-kebesaran Allah. Nah itu keyakinan yang tanpa ada ragu di dalam hati kita. Sikapnya itu seperti itu, kita harus aplikasikan dalam keseharian. Jadi bukan hanya tasbih itu bukan hanya disebut subhanallah subhanallah aja, atau tahmid itu bukan hanya disebut alhamdulillah alhamdulillah saja. Takbir itu bukan hanya disebut Allahu akbar Allahu akbar, tapi kita terapkan dalam sikap kehidupan kita. Nah kalau sudah itu baru kita terapkan lagi kepada amanah tanda perintah. Nah kalau sikap sudah menerima amanah, sikap sudah bersyukur dengan amanah, itu akan mudah menjalankan amanahnya. Karena bukan hanya kemampuan diri kita yang kita andalkan, tapi disitulah yang disebut di saat kita berserah itu akan dimampukan oleh Allah. Nah, jadi teman-teman dimanapun berada, memang ini hanya sekedar sharing-sharing saja. Nah, karena kalau di konsep ini malah belepetan jadinya. Iya. Ya ini ketemu kangen, ya ketemu kangen dengan Pak Haji di sini. Ya kalau kita flashback cerita yang dulu ya Pak Haji ya. Pertama kita perjalanan mengenal Allah ini ya luar biasa. Waktu itu jam berapa tuh jenengan nyampe ke rumah itu? Berdua jam 10 malam ya dari Karawang ya. Nah di situ prosesnya pulang jam 3 ya, berapa kali? 2 kali 3 kali itu? 3 kali. Setelah itu diproses baru ke Solo ya. Langsung datang ke Padepokan. Nah ini jadi bagi teman-teman dimanapun berada, tetap semangat berjalan, karena proses ini ya harus kita lewati. Jadi mengenal Allah itu bukan jadi orang sakti, mengenal Allah itu bukan jadi orang yang bisa ini dan itu. Sesungguhnya setelah kita mengenal Allah itu kita sadar bahwa diri kita itu ya tidak bisa apa-apa, hanya dimampukan oleh Allah. Nah di saat kita sudah menyadari itu, sebenarnya ya tidak ada masalah dalam hidup. Cuman dalam prosesnya itu kan gak semudah apa yang diucapkan gitu ya Pak ya. Iya betul. Pak Haidar pun mungkin proses perjalanan untuk menuju kembali ke Allah itu jiwanya itu kan diprosesnya luar biasa juga dalam kehidupan. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan pemahaman langsung melalui pembelajaran-pembelajaran dalam hidup. Dan kita itu terkadang di saat diproses itu kita terjebak dengan proses. Ya kan? Contoh misalkan kayak gini, wah kita mendekat ke Allah malah diuji. Nah, kan? Semakin dekat malah semakin diuji. Betul. Nah itu berhenti di proses. Sesungguhnya itu bukan ujian, tapi pembelajaran agar kita itu semakin yakin, semakin paham bahwa hidup ini diurus oleh Allah. Jadi sebenarnya kalau kita setelah disadarkan itu ya nggak ada campur tangan kita sedikit pun, hanya menyaksikan. Oh ini peran saya saat ini seperti ini. Karena dalam proses itu Pak, bukan yang enak-enak saja, kan sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi diproses itu kan nggak ada yang lempeng-lempeng aja. Dihina, dicaci maki kan. Itu. Tapi tetap di situ kita jadikan sebuah benang merah, ya kan, bahwa itulah yang akan kita lewati. Di saat kita memang belajar untuk lurus kepada Allah atau menjadi itu tadi hamba Allah, kan gitu ya, abdi Allah, khalifah dan saksi. Itu 3 pilar itu sebenarnya kalau sudah itu semua karena Allah udah nyaman.
Cuman kalau saya, pemahaman saya itu kan harus jadi saksi dulu agar bisa menjadi abdi dan khalifah. Karena di segala sesuatu kita harus menyaksikan keberadaan Allahnya. Contoh misalkan saya diperjalankan dari Jakarta sampai Karawang. Nah kalau nggak disaksikan bahwa saya ini dimampukan oleh Allah, nah ini tidak akan menjadi saksi Pak gitu. Harus disaksikan dulu saya dimampukan Allah, itu yang disebut saksi. Nah sekarang silaturahmi ini adalah perbuatan yang memang diajarkan Rasulullah. Nah itu kita saksikan, ini perbuatan Rasulullah, bukan menyaksikan bentuk wujud Rasulullahnya, tapi menyaksikan perbuatan. Nah itu kan jadi saksi yang benar. Nah sehingga kalau sudah saksi jadi saksi yang benar, di saat menjadi abdinya itu udah lillah. Sholatnya udah lillah, enggak karena pahala. Zakatnya udah lillah, puasanya sudah lillah, naik hajinya sudah lillah. Nah sehingga disitulah akhirnya kita kesadarannya menjadi khalifah. Nah kita ini pakai semuanya ini khalifah, wakil Allah Pak. Kalau pakai kesadaran, contoh aja gini, ini disediakan kue, disediakannya apa ini, tape, kopi. Nah kalau kesadarannya kita itu istilahnya jadi khalifah, itu wakil Pak. Allah itu nggak ngasih langsung dari langit, nih kopi, nih tape, enggak, melalui wakilnya. Siapa wakilnya? Ya Pak Haji itu. Pak Haji jadi wakil Allah, memberikan roti, memberikan tape, memberikan kopi. Nah bagi yang menyadari dan menyaksikan kan gitu. Tapi kalau nggak menyadari dan menyaksikan kan ya ini namanya tamu ya, harus dikasih ini kan. Nah tidak dalam kesadaran. Nah itu sebenarnya fungsi-fungsinya kita memang belajar kesadaran jiwa. Itu jangan berhenti di jiwa, tapi harus jiwa yang sadar Allah. Nah itu sahabat-sahabat dimanapun berada, sedikit berbagi memang jadi ngalor ngidul, tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan majelis Pak Haji di Karawang ini diberikan keistiqomahan oleh Allah dan dalam bimbingan Allah. Nah jadi memang di saat kita mau istiqomah itu berat Pak. Ya, yang ringan itu istirahat. Istirahat yang ringan, kalau istiqomah ini berat. Berbagai macam godaan, rintangan itu ada. Karena saya alami sendiri di saat saya kenal DN, lalu ngomong kalau ya Allah berikan aku keistiqomahan untuk melakukan DN ini. Turun perintah buka majelis. Kalau pakai akal pikir, loh saya bukan ustadz, bukan kiai, suruh buka majelis. Tapi kalau pakai kesadaran ini perintah, ya saya lakukan. Sudahlah saya lakukan aja, bismillah. Allahu Akbar. Saya undang, diadakan DN berjamaah di rumah setiap malam Sabtu. Ya, saya nggak mikir juga nanti gimana ini, saya ngomong apa ini, begitu udah lepas, ya akhirnya ngalir aja Pak. Dan yang hadir di majelis itu ya bukan orang sembarangan juga, orang berilmu semua, kan gitu. Tapi disitulah saya menyaksikan bagaimana Allah memberikan ilmu, ngalir udah. Dari mulai tanya jawab, kita sharing. Itu sebenarnya itu kalau kita sadar itu Allah sedang kasih ilmu. Tapi kan kita itu dulu itu kan kesadarannya, keyakinannya ilmu itu kita dapat di saat kita belajar. Bukan pemberian Allah gitu. Tapi begitu kita mulai belajar kesadaran baru sadar. Ilmu itu pemberian Allah. Dan banyak pemahaman baru setelah memang itu dilakukan. Itu memang rame pertamanya, ya kan? Senang, hilang, tinggal satu, ya kan? Ternyata kan, dalam proses itu akan mengalami hal itu. Seninya begitu. Kalau memang karena Allah tetap berjalan Pak. Tapi kalau karena jamaah tutup tuh majelis, udah nggak ada jamaah tutup udahlah. Karena Allah sudah tetap berjalan. Nah dari situlah saya mulai yang
disebut yang namanya menyaksikan keberadaan Allah dekat. Saya nggak mampu dimampukan, saya nggak tahu dikasih tahu. Dan itu di situ sebuah kesaksian yang luar biasanya apa, di saat ya kita dipertemukan jauh-jauh dari Karawang datang ke Celilitan, kalau enggak karena Allah. Bisa. Saya jauh-jauh dari Jakarta datang ke Karawang, kalau enggak karena Allah, udah mikir duluan, capek, pegel, jauh lagi, ya motor mana. Di situ. Ya alhamdulillah, bersyukur saya masih bisa diberikan kemampuan oleh Allah untuk silaturahmi ke tempat Pak Haji bersama ketemu Pak Idar dan sahabat. Ya, ginilah memang sebenarnya proses itu. Ya kan, kalau ngaji di tempat umum kan harus jelas gini runtutannya. Sini mah bebas, udah sedapatnya aja. Karena ya kita memang akui saja tidak bisa apa-apa, hanya dipisahkan. Nah ini sahabat-sahabat, memang kalau dalam obrolan ya istilahnya bukan mau menggurui teman-teman, sahabat-sahabat, ini hanya berbagi pengalaman. Di saat ingin istiqomah itu memang mengalami proses yang luar biasa, digoda dengan keadaan, ya kan, atau ada rasa percuma, datang ke sana ya percuma, cuman gitu-gitu doang, ngopi doang, gitu. Nah itu pasti ada seperti itu. Tapi setelah kita sadari, ya itu pasti ada hikmah. Semua dari kejadian-kejadian yang kita alami pasti ada hikmah. Mungkin saya akhiri dulu siaran langsungnya, nanti dilanjutkan nanti DN berjamaah. Ini karena kan apa? Tadi ya ada yang mau dibicarakan lagi juga ya Pak Haji ya. Jadi saya cukupi dulu bagi teman-teman dimanapun berada. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.